لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan memaknai perkata dari bait alfiyah ini. Kita sudah sampai ke bait tuqarribul aqsa bilafdil mujazin wa tabsudul badla biwa'din munjazin. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Tuqarribu sifatnya alfiyah ini menjadi jumlah naat yang menjadi jumlah yang naat yang berupa jumlah ya, dari man'ut lafal alfiyah. Wa tuqarribu sifatnya alfiyah, tuqarribu kang mendekatkan atau kang gampangaken, kang mendekatkan atau yang mendekatkan atau yang memudahkan. Opo alfiyah mendekatkan, menggampangkan al-aqsa ing makna yang jauh atau makna yang sulit. Nah, itu bisa makna dua. Bisa makna yang jauh atau yang sulit. Nah, hakikatnya sama maknanya. Oleh mendekatkan, menggampangkannya bilafdin dengan lafal. Bilafdin dengan lafal, sifat lafal mujazin yang ringkas. Mujazin yang ringkas. Mujazin ini isim fa'il ya, isim fa'il dari wazan aujaza. Aslinya wajaza itu ringkas, aujaza menjadi mujazin. Sifat lafdin berarti menjadi naat dari lafdin mujazin yang ringkas. Wa tabsutu ini ngatof ke tuqarribu, wa tuqarribu wa tabsutu. Wa tabsutu dan beber atau melimpahkan ya. Alfiyah ini melimpahkan, wa tabsutu dan melimpahkan opo alfiyah, al melimpahkannya al badla ing pemberian, ing peparing. Wa tabsutu dan melimpahkan opo alfiyah al badla ing pemberian. Kitab alfiyah ini akan melimpahkan banyak pemberian, akan meluaskan kita tentang pengetahuan ilmu nahwu biwa'din dengan janji, sifat wa'din munjazin yang ditepati. Sifat wa'din munjazin yang ditepati lah. Kalau lafal munjazin ini isim maf'ul. Oh ya, tadi munjazin juga isim maf'ul ya. Munjazin juga isim maf'ul. Tapi kalau munjazin isim maf'ul dari najaza. Asalnya najaza tapi diikutkan wazan anjaza yunjizu, jadinya munjazin isim maf'ul. Saya ulangi, jadi wa tabsutu dan melimpahkan opo alfiyah al badla ing peparing atau pemberian biwa'din dengan janji, sifatnya wa'din munjazin yang ditepati. Jadi selain alfiyah yang pertama tuqarribu, taqarribu mendekatkan, memudahkan opo alfiyah itu al aqsa yang kepada makna yang jauh atau makna yang sulit, bilafdin mujazin dengan lafaz yang ringkas, bentuknya ringkas, tidak terlalu melebar. Wa tabsutu dan alfiyah itu melimpahkan pemberian pengetahuan tentang ilmu alfiyah biba'din dengan janji, sifat wa'din munjazin yang ditepati. Kalau memang bersungguh-sungguh mempelajari alfiyah ini, memang alfiyah ini menjanjikan sebuah kepahaman, menjanjikan sebuah penambahan ilmu tentang bahasa Arab, yaitu khususnya tentang ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Selanjutnya wa taqtadi ridon bi ghairi sukhtin faiqatan alfiyat tabni mu'ti. Wa taqtadi ini masih ngatop ya,
seperti lafal tabasutu wa taqtadi dan menuntut, tatlub menuntut atau meminta lah ya. Alfiyah opo alfiyah, menuntut opo alfiyah, ridon ing keriduan. Alifah ini menuntut, meminta keriduan, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi sukhtin, kelawan tanpa kebenduan atau kemurkaan. Ridho yang murni, yang tanpa ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan semua yang mempelajari alfiyah ini juga mendapat keridhoan yang murni, yang tanpa adanya kemurkaan. Amin ya rabbal alamin. Faikotan alfiyah tabani mu'ti, faikotan tingkah anane alfiyah, karena ini dibaca nasab, dibatnya ini dibaca nasab, ini menjadi hal dari mana sahibul halnya? Sahibul halnya alfiyah. Faikotan hale ngungkuli, hale melebihi, mengungguli opo kitab alfiyah ini. Alfiyahnya Ibnu Malik, mengungguli alfiyahnya siapa? Alfiyah tabni mu'ti, mengungguli ing alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Imam Ibnu Mu'ti ini adalah gurunya ya, gurunya Imam Ibnu Malik. Jadi setelah, sebenarnya ini ada bait yang tidak ditulis di sini oleh Imam Ibnu Malik, yaitu apa? Setelah ikotan alfiyah tabni mu'ti, lalu ada faikotan minha bi alfi baiti, ada lafal faikotan minha bi alfi baiti. Namun setelah mengarang bait nazam faikotan minha bi alfi baiti, setelah itu Mbah Musannaf Imam Ibnu Malik ini tidak bisa meneruskan bait lagi, tidak bisa meneruskan baitnya lagi. Entah kenapa sampai tertidur. Akhirnya di dalam tidurnya Imam Ibnu Malik didatangi seseorang. Nah, di dalam tidurnya Imam Ibnu Malik ini didatangi, atau dia bermimpi didatangi oleh seseorang dan ditanyai bahwa apakah Anda sedang mengarang suatu karangan? Ya, saya sedang mengarang alfiyah. Sudah sampai bait mana? Sudah sampai faikotan minha bi alfi baitin. Coba teruskan, tetapi tidak bisa meneruskan. Lalu yang orang bertanya itu mengatakan, satu orang hidup bisa mengalahkan 1000 orang yang mati. Lalu setelah mendengar ucapan itu, Imam Ibnu Malik langsung tersadar dan teringat bahwa yang datang ini adalah gurunya, adalah Syekh Imam Ibnu Mu'ti. Beliau menegur bahwa orang yang masih hidup satu bisa mengalahkan orang yang sudah mati 1000. Artinya dia tidak boleh menyombongkan diri ya. Jadi bait faikotan minha bi alfi baitin diganti menjadi wa huwa bisabkin haijun tafdila mustaujibun sana'i yal jamilah. Itu ganti bait itu. Nah, setelah teringat, sadar, barulah beliau ini bisa melanjutkan menazamkan baitnya lagi. Teringat semua nazam-nazam yang sudah tersimpan. Tadi sudah tersimpan semua nazam bait ini, sudah tersimpan 1000 bait sudah ada, tapi gara-gara faikotan alfiyah tabni mu'ti hilang semua nazamnya. Lalu setelah didatangi oleh gurunya, diingatkan bahwa orang yang hidup satu bisa mengalahkan orang yang mati 1000, sudah sadar lagi, maka sudah ingat kembali, bait-baitnya sudah lancar kembali. Lalu diteruskan wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sanaiyal jamila. Wa huwa wawunya ini wawu istifnafiyah ya, wawu
permulaan ya, sebagai pemisah antara jumlah sebelumnya dan jumlah setelah wawu. Wahwa utawi ibnu mu'ti bisabkin sebab dahulunya, wahwa utawi imam ibnu mu'ti bisabkin sebab dahulunya lebih terdahulu, iku haijun berhak memperoleh apa, tafdilan ing kemuliaan, karena ya ini memujian ya, langsung memuji kepada gurunya. Karena Imam Ibnu Mu'ti itu lebih terdahulu dari saya, maka berhak mendapatkan keutamaan. Mustaujibun ai mu'aifa wa huwa mustaujibun, Imam Ibnu Mu'ti iku mustaujibun ngahaki, berhak sopo Imam Ibnu Mu'ti sana ing pengalem ingsun, ing sak pengalem saya atau pujian dariku, sifatnya sana al jamila kang bagus. Jadi mustaujibun fahuwa menjadi khobar yang kedua harusnya dari wahwa, atau bisa jadi kita takdirkan wahwa mustaujibun ya, boleh, yang penting ini menjadi khobar. Imam Ibnu Mu'ti juga mengahaki atau berhak sana ing pengalem ingsun, berarti sanai menjadi maf'ul bih dari mana, dari isim fa'il mustaujibun, yang isim fa'il mustaujibun ini berlaku atau beramal seperti fi'ilnya, mempunyai fa'il dan maf'ul juga. Ini isim fa'il itu seperti isim fi'il, bisa beramal seperti fi'ilnya, yaitu bisa mempunyai fa'il, bisa mempunyai maf'ul bih juga. Sana ing pengalan ingsun sifatnya sana al jamila kang bagus ya. Jadi sebab Imam Ibnu Mu'ti guruku itu lebih dahulu, maka beliau berhak mendapatkan keutamaan, dan beliau juga berhak mendapatkan pujian yang bagus dariku Imam Ibnu Malik. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Wallahu utawi Allah, wallahu utawi Allah, ini sama wawunya juga istinaf, wallahu menjadi mubtada, wallahu iku khobarnya, iku yak tadi berarti khobar berupa jumlahnya jumlah fi'liyah, antara fi'il fa'il fa'ilnya mana, fa'ilnya Allah. Wallahu utawi Allah iku yakdi mugo-mugo mesti, atau semoga saja Allah menakdirkan. Allahu utawi Allah iku yakdi mudah-mudahan mentakdirkan sopo Allah, mentakdirkan dengan apa, bihibatin dengan beberapa pemberian, ini jamak, sifatnya hibatin wafiratin, pemberian yang sempurna. Wafiratin itu sempurna, tapi walaupun wafiroh ini sebagai nangat dari hibah, yang padahal lafal hibatin itu jamak, tapi nangatnya tidak menggunakan jamak, padahal antara nangat dan mangut itu ismu mufrad, tasniyah, jamak, muannas, mudzakarnya itu harus sama, tetapi lafal wafiratin ini diberlakukan tetap menggunakan isim mufradnya, tidak wafiratin, tapi bukan wafiratin, menggunakan isim mufradnya. Kenapa? Karena lafal hibatin ini dikatakan sebagai jamak kilah atau jamak yang tergolong sedikit, jadi nangatnya bolehlah menggunakan tetap menggunakan isim mufrad ya, tapi ya sebenarnya boleh wafiratin menggunakan jamak, tapi di alfiyah ini memilih menggunakan wafiratin untuk menunjukkan bahwa jamak kilah nanti sifatnya boleh menggunakan isim mufrad masih. Wallahu utawi Allah iku yakti muga-muga menakdirkan sopo Allah
bihibatin dengan beberapa pemberian, sifat hibatin wafirotin yang sempurna. Semoga Allah menakdirkan dengan beberapa pemberian yang sempurna kepada siapa? Li, kepadaku, walahulan kepada Imam Ibnu Mukti, di mana fi darajatil akhirati di dalam beberapa derajat akhirah atau derajat yaumil kiamah. Ini ada yang mengatakan doanya doa pelit ya, karena Mbah Musonef Ibnu Malik ini hanya mendoakan dirinya sendiri dan gurunya Ibnu Malik. Biasanya kalau pengarang-pengarang kitab itu mendoakan ya kepada pembacanya, kepada orang yang mempelajarinya. Ini kalau ada yang sampai mengkomentari diganti liwalahum walijami'il muslimin apa ya, walijami'il muallimin atau muta'allimin ya, pokoknya sebaiknya ini apa ya, harusnya diganti ke doa yang keseluruhan lah ya, tapi toh enggak apa-apa kita berdoa sendiri lah ya, walaupun kita tidak dituliskan didoakan, tapi pasti kita yang mempelajarinya juga pasti sudah didoakan oleh Imam Ibnu Malik, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari Imam Ibnu Malik ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita ulangi sekali lagi yang terakhir, wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fid darajatil akhirah. Allah mudah-mudahan memastikan atau menakdirkan dengan pemberian-pemberian yang sempurna kepadaku, kepada Imam Ibnu Malik dan kepada Imam Ibnu Mukti dan seluruh orang yang mempelajari kitab Alfiyah ini fi darajatil akhirah, di dalam derajat akhirah, di akhirah diberikan pemberian yang sempurna, yaitu berupa kenikmatan, berupa kebahagiaan di akhirat kelak. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang didoakan oleh pengarang kitab Alfiyah ini. Mungkin itu dulu dalam video kali ini. Kita sudah selesai bab muqaddimah ini. Kita lanjut besok di bab kalam dan seterusnya ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, lalu jika ada yang kurang sempurna, silahkan bila ada yang mau menambahi atau ada yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung dengan like, subscribe channel ini supaya lebih bisa berkembang lagi, lebih baik lagi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.